Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini pakai laptop ya, Pak? Iya Pak Ustaz. Ah, iya, iya. Oke, baik. Suara saya jelas? Jelas Ustaz. Masya Allah. Yang satu tadi ya. Baik. Alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma salatu wassalamu ala sayyidina al-mursalin. Ibni Abdillah Mustafa Rasulillah Miftahi babi rahmatillah. عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أفقه قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال من سلك طريقا يلتمس به سهل الله له أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini memberikan kita kesempatan kembali untuk melanjutkan rutinitas kajian dan talaqi kita di Masjid Al-Muttaqin yang kita cintai. Salam dan salam kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, tabi'in, ulama muqaddimin, dan akhirin, serta ulama zaman. Dan Alhamdulillah pagi hari kita bisa langsung kembali kajian yang sudah lama tertunda. Inilah mungkin salah satu hikmah daripada kecanggihan teknologi ya. Jadi belajar itu sudah lagi tidak terbatasi oleh jarak. Jarak boleh jauh, tapi Alhamdulillah tetap tidak ada alasan untuk menunda menuntut ilmu. Insya Allah sudah banyak media-media yang menyediakan kita tetap bisa bertalaki meskipun melalui Zoom. Alhamdulillah. Baik, jamaah al-muttaqin yang dimuliakan Allah, semoga suara saya jelas. Ide bagaimana? Soalnya kalau jadi kendala kita cuma satu, yaitu sinyal, koneksi. Jelas Ustaz. Jelas. Jelas, jelas. Jelas. Alhamdulillah, baik. Baik, sebelum kita melanjutkan ke sesi talaki, insya Allah kita akan mengambil beberapa saat, beberapa menit untuk menjelaskan dan mengkaji lanjutan daripada kajian kita daripada Juz Amma yang pada hari ini insya Allah kita lanjutkan di surah yang terakhir di dalam Juz Amma atau awal Juz Amma, karena kita mengkajinya dengan urutan mundur, maka yang terakhir adalah surah An-Naba. Surah An-Naba. Surah An-Naba adalah suatu surah yang di dalam Al-Quran termasuk di dalam nama juz itu sendiri. Makanya kita mengatakan membaca juz amma. Kenapa? Karena di awal surahnya adalah surah amma. Ada yang mengatakan para ulama surah amma atau surah amma yatasa'al atau
yang populer di dalam mushaf, para ulama menyebutkan surah An-Naba. Surah An-Naba. Atau ada beberapa nama-nama surah yang lain yang disebutkan oleh beberapa ulama tafsir, karena di setiap surah yang memiliki banyak nama itu menunjukkan keagungan sebuah surah itu sendiri. Makanya di dalam Al-Quran terkadang surah itu bukan hanya satu nama, tapi banyak nama. Itu menunjukkan untuk keagungan surah itu sendiri. Surah An-Naba ini menceritakan banyak hal di dalamnya. Di awal-awal bagian surah itu menceritakan tentang bagaimana kabar atau berita yang agung yang dikepoin oleh orang-orang musyrik atau orang-orang Quraisy, yang menjadi sebuah pertanyaan besar bagi orang-orang Quraisy. Kemudian dijelaskan juga tentang keagungan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga di akhir-akhir bagian surah ini menceritakan tentang suatu kondisi di alam yang dimana alam kebangkitan setelah kehidupan setelah kehidupan. Maka bagian awal yang kita akan kaji insya Allah beberapa menit ke depan tentang apa yang dipertanyakan atau apa yang dikepoin orang-orang Quraisy pada Mbak. Dan ini menjadi asbabun nuzul surah An-Naba itu sendiri. Kita bacakan ayatnya, insya Allah akan kita bahas 5 ayat ke depan saja untuk pertemuan pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun. Amma yatasa'alun. Di dalam awal surat Allah amma yatasa'alun, tentang apa yang mereka bertanya, apa gandrungi, dan tentang apa yang mereka kepoin. Ya, itu isi. Maka ini adalah menunjukkan sebuah keagungan yang luar biasa, karena Allah sendiri ketika berfirman di dalam Al-Quran itu sirah tasa'ul atau sirah pertanyaan, maka akan menjadi sebuah jawab atau kisah yang sangat besar yang akan diceritakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa ayat-ayat di dalam Al-Quran yang diceritakan atau yang difirmankan Subhanahu wa ta'ala memiliki sebuah beberapa kisah bisa dikaitkan beberapa ayat-ayat atau surah-surah selainnya. Maka ini disebut dengan munasabah ayat. Amma yata'alun, secara bahasa surah An-Naba itu adalah khabar, berita, sebuah berita yang besar. Maka ketika pertama turun amma yatasa'alun, tentang apa yang mereka pertanyakan atau persoalkan. Alim itu agung, sebuah kabar yang besar. Sirah amma itu berasal dari kata an dan ma. An dan ma. Maka kalau digabung menjadi amma. Tentang apa yang mereka persoalkan. Maka jawabannya adalah sebuah berita yang sangat besar, kisah yang sangat agung, dan jawaban yang paling harus sebenarnya ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang mendengarkan atau menjadi objek daripada turunnya ayat ini, yaitu orang-orang orang Quraisy saat itu. Ayat ini, surah ini termasuk surah Makkiyah. Kalau di dalam Al-Quran pasti ada dua golongan. Kalau tidak Madaniyah pasti Makkiyah. Kalau tidak Makkiyah pasti Madaniyah. Maka surah-surah Madaniyah itu kebanyakan membicarakan tentang hukum-hukum di dalam Al-Quran. Misalnya berbicara tentang hukum fikih ya, dan lain sebagainya. Adapun ciri-cirinya terkadang surah Madaniyah ini memakai sifat amanu. Misalnya kita membaca Al-Quran di ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Maka
semua surah-surah hampir bisa dikatakan dipastikan semua surah yang turun di Madinah atau Madaniyah setelah hijrah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memakai sighah panggilannya adalah amanu, orang-orang beriman. Beda hal dengan yang di Makkah. Kalau seandainya ayat wahyu yang turun di Makkah itu memakai sighah manusia. Ya ayyuhan nas itu adalah ciri-ciri beberapa surah-surah yang turun di Mekah dan Madaniyah. Nah, makanya kalau kita membaca Al-Quran, kita buka ayat ya ayyuhan misalnya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu untuk berpuasa. Nah, ini ayat pasti turunnya di Madinah. Berbicara tentang hukum fikih, hukum puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, idza qumtum ila salati, faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang beriman, kalau engkau mau salat, maka basuhlah wajahmu. Berbicara tentang wudhu, tentang hukum fikih. Dan ini berbicara semuanya hukum-hukum ini pasti ayatnya turun di Madinah. Ataupun kalau seandainya surah yang turun di Makkah itu pasti berbicara tentang ketauhidan, tentang kebangkitan hari akhir, tentang isu-isu hari kiamat. Ini semuanya berbicara di ayat-ayat Makkiyah. Kenapa? Untuk menanamkan ketauhidan, kekokohan iman bagi orang-orang setelah Islam. Atau memberikan jawaban-jawaban daripada pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang belum berislam saat itu. Nah, maka di sini di Makkah itu tidak berbicara hukum-hukum. Makanya panggilannya ya ayyuhan nas, wahai manusia. Nah, tidak spesifik menyebutkan orang-orang beriman karena belum semuanya beriman. Nah, maka di dalam surah An-Naba ini yang dipertanyakan adalah oleh orang-orang Quraisy tentang berita yang besar. Apa yang besar? Para ulama tafsir ada beberapa pendapat menyatakan tentang berita Naba'il Azim ini. Berita yang besar. Yang pertama, riwayat yang pertama, sebagian ahli tafsir menyebutkan Naba'il Azim ini adalah tentang ketauhidan. Ya, tentang ketauhidan. Banyak saat itu ketika turun ayat-ayat Al-Quran, wahyu Allah melalui lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka pertentangkan adalah tentang Tuhan yang dibawa oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka ini orang-orang kafir Quraisy saat itu punya banyak Tuhan, bukan hanya Tuhan yang satu. Jadi yang dipersoalkan mereka adalah tentang ajaran ketuhanan yang satu. Jadi kalau kita lihat bukan hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nabi-nabi sebelumnya semuanya berdakwah tentang tauhid, membawa ajaran untuk bertuhan satu Tuhan, yaitu Allah. Sedangkan mereka orang-orang kafir Quraisy ini mempunyai banyak Tuhan. Ya, kalau kita lihat bahkan Tuhan orang Quraisy ini yang hina pun dijadikan Tuhan. Nah, banyak ya namanya yang mungkin kita tahu adalah Man dan lain sebagainya. Tapi ada juga secara riwayat cerita mereka mengini bahwa ini berzina di depan Ka'bah seperti namanya Saif, ya. Saif dan Hunainah. Nah, ini Saif dan Hunainah katanya menurut kisah mereka itu Tuhan yang dijadikan karena berzina di depan Ka'bah. Nah, akhirnya dikutuk menjadi batu dan itu pula dijadikan sama mereka. Maka kalau dulu itu ini Saif dan Hunainah diletakkan, Saif itu di Bukit Sofa, Hunainah di bawah Bukit Sofa. Maka kalau kita melihat bahwasanya nggak logik masuk akal apa yang dijadikan Tuhan oleh orang-orang kafir Quraisy itu.
di sana lebih jelek. Kemarin 2 hari kemarin bagus. Nah ini Pak. Assalamualaikum. Ini nggak kelihatan, kameranya sudah kelihatan? Udah. Oke, baik. Nah, ini yang jadi kendala kita, dibatasi oleh jarak karena koneksi. Baik, kita lanjutkan tentang sebuah berita, yaitu tentang ketauhidan. Nah, ini adalah merupakan ayat yang diberikan oleh para ulama. Naba'il azim, berita yang agung. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa ajaran tentang ketauhidan, ajaran tentang ketauhidan. Ya. Ajaran tentang ketauhidan ini yang dibawa ajarannya tentang beriman kepada satu Tuhan, maka orang-orang kafir Quraisy menentangnya. Makanya di dalam Al-Quran disebut, difirmankan, ajaran ila in hadza illa syai'un ujab. Maka kata orang kafir Quraisy saat itu, apakah engkau wahai Muhammad mengajak kami kepada bertuhan kepada Tuhan yang satu? Ini adalah sesuatu yang aneh. Nah, ini jawaban mereka. Komentar mereka tentang apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi kepada yang satu itu adalah sesuatu yang aneh sekali. Karena masing-masing mereka punya Tuhan masing-masing. Punya Tuhan sesuai dengan yang idolakannya. Nah, ini adalah riwayat yang pertama tentang ketauhidan. Riwayat yang kedua, berita yang agung. Dikisahkan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bawa ajaran atau melalui lisan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan Al-Qur'an, ini menjadi pertanyaan yang menjadi bahan mereka tentang Al-Qur'an. Ya. Jadi yang dibawakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa manusia dari nabi-nabi ajaran-ajaran terdahulu ini yang dipersoalkan, yang dijadikan persoalan oleh orang-orang kafir Quraisy saat itu. Nah, maka perbincangan soal Al-Quran itu viral, Al-Quran viral sampai ada seorang di kalangan kafir Quraisy saat itu belum beriman dan tidak beriman saat itu, seorang yang agung di kalangan pejabat-pejabat besar Quraisy, namanya Walid bin Al-Mughirah. Bin Al-Mughirah yang kita kenal ayahanda daripada Khalid ibn Walid. Khalid ibn Saifullah, pedangnya Allah. Ketika setelah masuk Islam, maka menjadi sahabat Nabi yang mulia. Tapi ayahandanya Walid bin Al-Mughirah itu tidak beriman. Tapi Walid bin Al-Mughirah termasuk salah seorang yang luar biasa. Jabatannya, kehormatannya di kalangan orang-orang kafir Quraisy. Walid bin Al-Mughirah itu punya, bisa dikatakan, dari Mekah sampai ke Taif. Nah, maka saking luar biasanya, ini orang kaya, punya kehormatan tinggi. Walid bin Al-Mughirah termasuk juga ahli-ahli syair, ya. Ahli syair, baginda ahli syair daripada di kalangan orang-orang Quraisy saat itu. Ahli syair itu pujangga, pintar berpuisi. Nah, maka terkadang jika kita melihat bedanya zaman dulu pada masa Nabi dengan zaman sekarang, masa Nabi itu bisa dikatakan syair itu sebagai media. Syair itu bisa menjadi promotor, menjadi senang. Orang senang menjadi sedih. Maka sangat berpengaruh di kalangan orang-orang saat itu. Maka sama seperti zaman sekarang, yang menjadi pengaruh bagi anak-anak kita, generasi
kita kadang di TikTok, YouTube, melihat artis-artis Korea dan lain sebagainya, itu menjadi pengaruh bagi mereka. Maka orang-orang pada masa yang indah, tertata, yang bahkan ditakjubkan oleh orang-orang kafir Quraisy saat itu ketika turunnya Al-Quran, termasuk Walid bin Al-Mughirah. Ketika pada suatu ketika dia pernah mendengar yang dibacakan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, ayat-ayat Al-Quran, ternyata Walid bin Al-Mughirah tersentuh hatinya. Maka Walid bin Al-Mughirah datang kepada sahabat Abu Bakar dan meminta yang dibacakan Al-Quran ini dari sumbernya langsung, yaitu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dibawakan oleh sahabat Abu Bakar ke depan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Walid bin Al-Mughirah saat itu mendengar langsung ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mendengar itu, patenlah hati Walid bin Al-Mughirah ingin berislam. Namun ada jarak, ada rentan waktu. Maka ketika itu berita itu sampai kepada orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy tidak akan rela kalau seandainya Walid bin Al-Mughirah yang dihormati, punya kedudukan tinggi, punya harta yang banyak, jadi sosok idola bagi orang-orang kafir Quraisy saat itu, ternyata Walid ingin masuk Islam. Tidak rela bagi mereka. Akhirnya apa? Dijadikan bahwasannya ada provokasi, ada yang merasuki daripada niat Walid bin Al-Mughirah untuk berislam. Maka datang seorang kafir Quraisy, ya, ingin menjadi provokator Walid bin Al-Mughirah. Apa yang dikatakan? Wahai Walid, aku akan orang sosok yang sangat mulia juga di kalangan kita, yaitu Abu Jahal. Ya, kalau sudah main-main dengan Abu Jahal, maka ini gak lepas. Abu Jahal akhirnya datang kepada Walid bin Al-Mughirah, bertanya kepada Walid, wahai Walid, apa yang kau dengar daripada yang dibacakan oleh Muhammad dan sahabat-sahabatnya? Kata Walid, wallahi ini adalah sebuah perkataan yang agung, belum pernah kita dengarkan, begitu luar biasa indah, dan saya percaya ini adalah perkataan Tuhan. Dan apa yang dibawakan Muhammad itu benar, kata Walid bin Al-Mughirah. Kalau begitu, besok apa yang engkau sampaikan ini, tolong sampaikan ke depan publik. Maka Abu Jahal sudah menyeting saat itu, memanggil semua orang-orang kafir Quraisy, dan kemudian Walid bin dijelasin apa yang daripada perkataan Muhammad atau wahyu daripada yang dibacakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu seketika Walid bin Al-Mughirah tersentak kaku mulutnya untuk menjelaskan. Bahkan dikatakan di dalam Al-Quran yang bahkan satu surah turun itu full membicarakan tentang Walid bin Al-Mughirah di dalam surah Al-Muddathir ayat 2 juz 29. Apa yang dikatakan? In huwa illa qaulul bashar. Justru Walid bin Al-Mughirah ketika di depan publik yang dikatakannya apa? Padahal tadi di depan Abu Jahal dia memuji-muji Al-Quran. Tetapi ketika sudah di depan publik justru ia menjelekkan Al-Quran. Apa yang dikatakan Walid bin Al-Mughirah? In huwa illa qaulul bashar. Sungguh yang dikatakan Muhammad itu adalah perkataan manusia saja. In huwa qaulun yu'thar. Itulah perkataan yang diimpor daripada ajaran-ajaran yang terdahulu. Ini kata Walid bin Al-Mughirah. Justru dia membalikkan fakta di depan publik. Kenapa? Karena kalau di depan publik Walid bin Al-Mughirah ketakutan, reputasinya turun. Ini yang menjadikan Walid bin Al-Mughirah akhirnya tidak mau mempercayai Al-Quran. Riwayat yang kedua. Riwayat yang ketiga tentang kenabian. Jadi apa yang mereka persoalkan, Ba'ul Azim, kabar gembira ini adalah tentang kenabian. Tentang kenabian ini juga menjadi sesuatu yang viral di kalangan orang-orang Quraisy saat itu. Maka soal-soal kenabian, ketika orang-orang Quraisy ini kepo tentang kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang kebenarannya, bahkan mereka mencari informasi kepada Yahudi. Orang-orang Yahudi ini punya kitab terdahulu.
Artinya ini rentan masa orang Yahudi yang punya kitab yang artinya mereka itu masa kenabiannya, Nabi ia terdahulu yang dikatakan Nabi Bani Israel yang lebih dekat dengan jarak masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Mereka percaya orang-orang Yahudi ini punya informasi apa? Informasi samawi, informasi langit yang masih turun di pegangan di dalam kitab-kitab mereka. Ketika mereka mencari informasi kepada orang-orang Yahudi, apa yang mereka katakan? Orang-orang Yahudi mereka katakan apa? Kalau ingin kalian mendapatkan kebenaran tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka cari tahu, tanyakan kepada dia tentang apa makanan penduduk surga. Nah, ini beberapa pertanyaan yang disuruh ajukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, kenapa kalau anak yang lahir itu mirip dengan ibu bapaknya? Nah, ini dipertanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau pertanyaan yang ketiga tentang ruh. Nah, tanyakan juga tentang ruh kepada Nabi atau orang yang mengaku Nabi. Kalau dia bisa menjawab 3 pertanyaan ini, maka benarlah dia sebagai Nabi. Ini sesuai menurut kitab yang mereka punya. Atau riwayat yang lain, orang-orang Yahudi ini menyuruh mempertanyakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama tentang 7 ashabus sof, 7 pemuda yang dikejar-kejar oleh bangsa Romawi saat itu dan kemudian berdiam diri di dalam sebuah gua dan akhirnya keluar setelah 3 abad. Ini yang kita kenal, yang akhirnya turun muncul surah Al-Kahfi menceritakan tentang Ashabul Kahfi. Kemudian pertanyaan kedua tentang raja yang 500 tahun mendakwahkan tauhid, yang kita kenal dengan Raja Zulkarnain. Dan kemudian pertanyaan ketiga tentang ruh. Nah, maka datanglah ini orang-orang kafir Quraisy saat itu ketika mendengarkan tentang informasi kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam viral di mana-mana. Beberapa orang tanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan akhirnya mereka kadang berkumpul ya ke depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang apa makanan penduduk surga. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab kabidil hut. Apa kabidil hut? Hati ikan paus. Nah, hati ikan paus. Nah, itulah menjadi makanan, insya Allah makanan kita semua nanti menjadi penduduk surga nantinya. Tapi ya tentunya ya kabidil hut, hati ikan paus di surga itu pasti berbeda dengan yang sekarang di dunia kita. Pasti berbeda. Namun ketika ditanya pertanyaan kedua tentang kenapa Nabi SAW orang-orang atau anak yang lahir itu mirip dengan ibu bapaknya, maka Nabi SAW menjawab yang menjadi sumber hadis ini tentang ilmu kedokteran. Nah, apa Nabi katakan? Kalau seandainya itu sperma mendominasi ke sperma ayahnya, maka akan mirip dengan karakter ayahnya. Dan kalau sperma ibunya mendominasi, maka akan mirip dengan karakter ibunya. Nah, ini yang kita kenal dengan nanti percampuran antara kromosom X dan Y. Nah, di dalam ilmu kedokteran itu biasanya dikaji mulai dari sumbernya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pertanyaan daripada orang-orang kafir ini. Kemudian ditanyakan tentang ruh. Ini sengaja ada satu pertanyaan jebakan tentang ruh, alam gaib. Nah, maka yang ditanyakan coba tanya tentang ruh kepada yang mengaku nabi itu. Maka ditanyakan tentang ruh. Nah, maka ketika tanya tentang ruh, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab apa? Tidak ada jawaban yang banyak tentang ruh karena aku tidak diberikan informasi banyak tentang ruh. Nah, memang sengaja di dalam kitab orang Yahudi tertara di sana orang yang mengakui Nabi akhir zaman ketika ditanyakan tentang alam gaib, tentang ruh, pasti dia menjawab tidak ada informasi yang banyak tentang ruh. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang jadi nabi itu tidak main-main. Ya. Bahkan ketika datang pertanyaan ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta waktu 1 hari. Orang datang kepada Nabi bertanya tentang informasi ini. Nabi Ghadan. Saking Nabi senang dapat pertanyaan seperti ini, bersegera
untuk menjawab dengan spontan. Apa ghadan itu besok. Besok saya berikan jawabannya. Tapi setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam normalnya manusia karena tergesa-gesa akhirnya tidak menjawab insya Allah. Harusnya Nabi jawab ghadan insya Allah, besok insya Allah. Nah, maka ada konsekuensi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawabkan besok tanpa kata insya Allah. Apa yang terjadi? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu jawaban daripada itu semua pertanyaan-pertanyaan ini dari wahyu Allah melalui malaikat Jibril. Tapi saat itu setelah itu Jibril tidak turun-turun. Ya. Malam tidak turun, keesokan harinya tidak turun, 2 hari tidak turun, 3 hari tidak turun, 7 1 minggu, bahkan sudah sempurna 1 bulan baru turun. Ya. Bahkan saat itu orang-orang kafir Quraisy itu sudah mengatakan sudah apa hina Nabi. Karena ini Nabi kaleng-kaleng. Ditanyakan jawaban seperti itu, dia tidak kunjung ada jawabannya. Ya, pertanyaan yang tidak ada kunjung jawabannya sampai 1 bulan. Nah, maka ini jadi beberapa konsekuensi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi tidak mau menjawab, pasti tidak menjawab apa yang tidak diwahyukan kepadanya. Nah, ini juga menjadi, kalau kita lihat apa yang dikatakan di dalam Al-Quran tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau menjawab tanpa berdasarkan wahyu. Apa kata Allah? Maka akan kutarik lengan kanannya, akan kupotong urat nadinya. Ini ancaman bagi Nabi yang ketika menjawab tanpa asal usul daripada wahyu. Ini yang mereka perkan tentang Al-Quran, bahwa tentang kenabian, afwan. Nah, maka inilah beberapa riwayat-riwayat. Ada riwayat yang satu lagi, bahkan riwayat ini yang akhirnya mayoritas daripada para ulama sepakat. Inilah riwayat yang valid, yang dipersoalkan oleh orang-orang kafir Quraisy tentang Naba'ul Azim, tentang beri yang agung itu, tentang apa? Hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Hari kehidupan setelah kehidupan. Ya, kehidupan setelah kematian. Maka banyak sekali yang dikatakan tentang hari kebangkitan ini. Nah, kalau kita menganalogikan tentang kematian ini, makanya ada ayat setelahnya, ketika nyambung dengan ayat yang ketiga, setelah membacakan ayat ta'alun anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun, yang mereka itu mukhtalifun, memperselisihkan. Riwayat yang lain mukhtalifun ini artinya mutasyakikun. Mutasyakikun itu adalah meragukan. Bahkan ada yang mengatakan mungkirun. Mereka mengingkari hari kebangkitan atau Naba'ul Azim ini. Nah, ini masih nyambung dengan riwayat yang keempat mengatakan hari kebangkitan, yang artinya hari kebangkitan Naba'ul Azim. Nah, maka setelah itu dikatakan di ayat yang keempat, summa alam amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Ada 2 kali kata kalimat saya'lamun di sini. Beda hal dengan di dalam At-Takatsur, kalau kita membaca summa kalla saya'lamun, bahkan ada 3 kali saya'lamun. Kalau di dalam surah At-Takatsur, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Maka di sini disebutkan dengan ilmu yakin bahkan. Maka kalau kita menganalogikan tentang hari kebangkitan ini, ya misalnya kalau seumpamanya ilmu yakin, seumpamanya kalau ada yang membawa berita kepada kita, ini istilahnya kalau zaman dahulu itu belum ada media, belum ada handphone dan lain sebagainya. Ada banyak orang yang datang menyampaikan informasi bahwasannya di Saudi Arabia ini ada misalnya Ka'bah yang dikunjungi oleh banyak orang. Sedangkan kita-kita di Indonesia di sana, ya, kurang tahu bagaimana bentuk Ka'bah itu.
itu. Tapi dengan ada riwayat banyak orang yang menceritakan tentang Ka'bah, akhirnya kita tahu ada Ka'bah. Dan saat itu kita punya ilmu, punya pengetahuan tentang keyakinan adanya Ka'bah. Itu masih di tahap pertama disebut dengan ilmu yakin. Kemudian setelah zaman sekarang adanya teknologi, ya, kita bisa melihat handphone langsung melalui video-video, bahkan adanya Ka'bah begitu ternyata tampaknya Ka'bah. Maka itu disebut dengan ainul yakin, yaitu keyakinan yang tampak oleh mata sendiri, bisa melihat langsung. Kemudian setelah kita bisa berangkat langsung, ternyata Allah berikan izin kepada kita umroh atau haji, maka melihat langsung Ka'bah itu dengan dua bola mata kita, akhirnya kita menjadi hakul yakin, keyakinan yang sebenar-benarnya. Begitu juga hari kebangkitan. Ketika sebelumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar kepada orang-orang kafir ini tentang adanya hari kehidupan setelah kematian. Orang-orang kafir tidak akan pernah percaya. Kenapa? Karena mereka mempercayai daripada ajaran nenek moyang mereka setelah kematian, maka yang menjadikan kematian itu adalah masa saja. Maka kalau sudah mati, sudah selesai. Tidak ada lagi cerita ada kehidupan setelah kematian. Kalau kita melihat-lihat, menganalogikan, seandainya tidak ada hari kebangkitan, hari kehidupan setelah kematian, maka akan merajalela kejahatan di dunia ini. Kenapa? Karena tidak ada hukuman. Bahkan kalau kita lihat sekarang, ada Allah tangguhkan kejahatan-kejahatan orang yang kriminal di hari kemudian. Tidak diazab, bukan mungkin di dunia, tapi diazab di akhirat. Kalau seandainya, inilah yang dikatakan, kenapa orang-orang kafir Quraisy itu mengingkari, ya, mengingkari adanya hari kebangkitan. Karena memang mereka itu mengikuti daripada syahwat mereka, ya, daripada syahwat. Kenapa kalau seandainya mereka mengingkari hari kemudian dan tidak percaya tentang hari kebangkitan, bahkan yaitu kejahatan itu bahkan merajalela. Ya, tidak ada balasan, konsekuensi setelah kejahatan dilakukan di dunia. Bahkan ada beberapa kisah-kisah yang diceritakan ketika masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang kakek, ya, sebut saja kakek, yang saya lupa namanya. Kakek tersebut ketika setelah mendengarkan berita tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang kenabiannya, tentang Al-Quran, tentang informasi agama yang dibawakan, kakek ini akhirnya takjub dan melihat fenomena di mana orang-orang percaya kepada seseorang, berhijrah ikut dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah tanpa peduli dengan harta yang mereka tinggalkan di Mekah. Sanak keluarganya mereka tinggali. Keluarganya mereka tinggali. Hanya karena mengikuti agama seseorang. Gak masuk akal bagi mereka. Maka kakek ini juga termasuk keheranan. Maka kakek tersebut akhirnya tentukan yang dibawakan oleh seseorang itu sesuatu yang maka inginlah kakek itu agama tersebut. Tetapi lagi-lagi pasti ada provokator yang menghasut kakek itu untuk untuk meninggalkan azam keyakinan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang kepada kakek tersebut mengatakan, wahai kakek, tinggalkan kalau engkau ingin niat ke Madinah, ikut seseorang yang mengaku Nabi itu. Kenapa? Karena apa yang kau dengarkan tentang kenabian itu bohong semuanya, kata si penghasut ini. Maka kakek itu mengatakan, tidak, aku percaya apa yang dikatakan olehnya semuanya. Ya sudah, kalau begitu aku tawarkan, kalau seandainya engkau mengurungkan niatmu untuk tidak mengikuti orang yang mengikuti, yang mengaku nabi itu, maka akan berikan 100 ekor unta. Yang bahkan sebelumnya dia menawarkan, wahai kakek, yang dia sampaikan itu adalah ajaran tentang tidak membolehkan meminum khamar. Kata kakek tersebut, ya tidak perlu, saya tidak perlu minum khamar lagi. Saya mau meninggalkan khamar. Ajaran yang disampaikannya meninggalkan zina. Apakah engkau mau meninggalkan zina? Kata kakek tersebut, tidak masalah.
Saya juga sudah tua, meninggalkan zina sesuatu yang gampang bagi saya. Nah, maka yang dikatakan kalau begitu saya tawarkan 100 ekor unta. Kakek tersebut langsung terperangah. Nah, ini kalau 100 ekor unta tidak main-main. Ya, satu ekor unta aja satu Avanza Veloz. Nah, maka kakek tersebut langsung terpengaruh. Ya sudah, bawakan unta itu, maka aku tinggalkan niatku untuk melanjutkan perjalanan ke Madinah. Maka akhirnya disiapkan unta tersebut. Akhirnya kakek itu balik lagi ke Makkah. Membawa 100 ekor unta dan satu ekor unta yang ditunggangi. Sampai qadarullah di tengah perjalanan balik ke Makkah. Akhirnya unta itu terjerembab dan kemudian kakek itu jatuh dan mati. Padahal sudah selangkah lagi untuk mengikuti agama Nabi. Akhirnya qadarullah selesai dengan penawaran harta. Nah, inilah yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Kenapa? Karena hari kebangkitan itu, kenabian, Al-Quran, itu sebuah berita yang agung bagi mereka. Maka banyak berita-berita yang dipersoalkan oleh orang-orang kafir Quraisy saat itu tentang apa yang dibawakan Nabi, tentang hari kebangkitan. Maka banyak Al-Quran menjawab tentang hari-hari kebangkitan. Banyak menjawab tentang azab. Banyak menjawab tentang nikmat setelah kehidupan kehidupan di alam dunia ini. Artinya kehidupan di surga banyak dijawab oleh nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan azab-azab yang ditemui bagi orang-orang yang mengingkari tentang informasi-informasi tentang hari kebangkitan. Sebenarnya banyak hal yang masih kita ingin bahas tentang 5 ayat tersebut, namun waktu yang terbatas, insya Allah akan kita bahas ayat berikutnya di pertemuan yang akan datang. Ayat berikutnya membahas tentang topik yang baru, alam naj'alil arda mihada, yaitu informasi tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keteguhan, keyakinan bagi orang-orang yang setelah berislam, dan akhirnya itu juga menjadi alasan bagi orang-orang yang tidak mengakui Islam, mengingkari Islam saat itu, menjadi alasan yang besar mengingkari tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang dapat kita paparkan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi wawasan keilmuan yang baru bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairal jaza. Semoga bermanfaat bagi saya dan bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita masuk ke dalam sesi talaqi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. An-Nisa ayat Sudah 128 Ustaz. baik. Insyaallah nanti yang bertalaki silakan. 99. Ya, yang bertalaki silakan nanti mengatakan saja, maksudnya disampaikan ayat berapa, surah apa. Ya, surat An-Nisa Kalau ayat kita. 128. Baik, Suara saya jelas Ustaz? silakan. Jelas sekali. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa inimra'atun khafat mim ba'liha nusyuran au i'radan fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha Bainahuma sulha. bainahuma sulha wasulhu khair wa
uhdiratil anfusus syuh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima wa in yatafarraqa yughnillahu kallam min sa'atih wa kana Allahu wasi'an hakima walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa laqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila in yasha yudhibakum ayyuhan nasu wa ya'ti bi akharin wa kana Allahu ala dzalika qadira man kana yuridu thawabat dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah wa kana Allahu sami'an basira. Alhamdulillah. Barakallahu fiik Pak Fidi. Baik, untuk data kedepannya saya langsung datain langsung di data saya saja. Jadi meskipun kalau mau ditulis secara mandiri di kertasnya, di papernya juga nggak masalah. Nah, tapi saya punya data, nanti saya datakan langsung di sini. Di ayat berapa dan sampai itu juga saya buat Ustaz di Google Drive, pakai Google Sheet, udah di-share ke jemaah. Oh boleh, itu lebih baik. Bisa dibuka masing-masing. Oke, baik. Yes. Baik. Untuk ke depan Pak Fidi dilanjutkan ayat ke 134. Iya, Ustaz. 135. Ya, syukran Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Afwan, jazakumullah khair. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Masya Allah. Kefal Syekh. Sehat? Alhamdulillah. Baik, silahkan. Surah Al-Buruj Ustaz. Al-Buruj dari awal ya, awal ayat Al-Buruj. Baik, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil ma'ud wa syahidin wa mashhud. قتل أصحاب الأخدود
النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله تكذيب بل الذين كفروا في تكذيب بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ Barakallahu fiik Pak Marzuq. Insyaallah di pertemuan ke depan dilanjutkan di surah Al-Insyiqaq. Ya, Al-Insyiqaq. Baik, barakallahu fiik. Jazakumullahu khair. Syukran Ustaz, jazakumullah khair. Afwan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak Agus, sehat? Sehat Pak Ustaz. Silakan dilanjutkan. Alhamdulillah. Surat Al-Baqarah ayat 197. 197. 197. Baik, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab laisa alaikum junahun Ulil albab, jangan sampai keseret Pak Agus. Albab enggak albab. Wattaquni ya ulil albab. wattaquni ya ulil albab
Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlam mir rabbikum. Fadlam, bukan qalqalah. Fadlam mir rabbikum. Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlam mir rabbikum. Fa iza afattum min arafatin fazkurullaha indal mas'aril haram wazkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dallin summa afidu min haitsu afadan nasu wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Wa idza qadaytum manasikakum fazkurullaha ka dzikrikum aba'akum au asadda. Fadhkuru. Ulangi dari fadhkurullaha ka dzikrikum. Yang mana? Fazkurullaha ka dzikrikum Kadzik, jangan sampai jadi qalqalah. Kadzik, bukan kadzika. Dzikrikum. Kadzikrikum. Wazkurullaha ka dzikrikum aba'akum au asadda dzikra. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Sadaqallahul azim. Barakallahu fiik Pak Agus. Insyaallah pertemuan ke depan dilanjutkan ayat 203. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Jazakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 203. Assalamualaikum. Salam Abi, sehat Abi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Abi. 249 kan? 249 baik. Allahumma sholli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma faddala talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yata'amhu fa innahu minni illa man ittarofa Illa panjang 2 harokat. fa innahu minni illa man ittarofa kulfatan biyadi
فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه وهو الذين آمنوا معه diulangi Pak. Habis فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت غلبت bukan غلبت كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين فلما برزوا bukan فلما برزوا لجالوت huruf za Abi walamma barazu لجالوت وجنوده فلما برزوا لجالوت برزوا zu ya benar falamma barroju ijalu masih belum itu huruf ja barazu zu ya falamma barrozu lijalu tawajjududihi qalu rabbana afriq alaina sabran wasabbit aqdamana wanzurna alal qaum wansurna wasabbit aqdamana fanzurna wansurna fasabbit aqdamana wasabbit aqdamana wanzurna alal qaumil kafirin huwazzaru wa hajamuhum fahazamuhum hanya dipendekin Nabi fahazamuhum biidznillah faqatala Daudu Jaluta wa atahu lahul mulka wal hikmah وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله
nasa ba'dahum bi ba'dil lafasadatil ardu walakinna Allaha dzu fadlin 'alal alamin. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil natluha nat tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Barakallahu fiik. Abi Usman, insyaallah pertemuan ke depan dilanjutkan ayat 253. 253. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andika, boleh silakan Pak Andika. Oh, Pak Andika dulu. Pak Andika. Pak Andika. Assalamualaikum. Pak Andika di ini di sebentar. Pak Andika di Al-Baqarah 231. 231. 231. Oke. Oh iya betul. Insyaallah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah Pak Andika sehat. Alhamdulillah. Teman-teman Al-Mutakin sehat ya? Kangen. Udah lama gak makan gorengan Al-Mutakin. 231 ya Pak? Ya. Ini makin zoom begini Pak Andika makin jarang kamu takin kayaknya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf wala tumsikuhunna diraran lita'tadu wa man yaf'al dzalika faqad zalama nafsah wala tattakhidhu ayatillahi huzwan wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitab wal hikmati ya'idhukum bih wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر Dzalikum azkalakum wa athhar Dzalikum azkalakum wa athhar wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun.
wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi walidatun biwaladiha langsung nggak apa-apa. Wa 'alal warisi mithlu dzalik. wa 'alal warisi mithlu dzalika fa in arada fisalan an taradim minhuma wa tasyawurin fala junah fa in arada fisalan an taradim minhuma wa tasyawurin fala junaha alaihima wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Sadaqallahul azim. Taufik Pak Andika, insyaallah pertemuan ke depan dilanjutkan ayat 2, 3, 4 ya. 3, 4. Makasih Ustaz. Jazakumullah khair. Sama-sama Pak Andika, jazakumullah khair. Baik, di ancaknya Al-Maidah 14. Al-Maidah 14. Ya, ayat 14. Silakan Pak Nuh. Baik. Mulai, Tat. Silakan dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu hazzam mimma dzukhiru bihi fa'aghrayna bainahumul adawata wal baghdha fa'aghrayna bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbi'uhum Allahu bima kanu yasna'un. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an kathir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin yahdi bihillahu
manittaba'a ridwanahu subulas salam. Ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minal dhulumati ilan nur wa yukhrijuhum minal dhulumati ilan nuri biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu maryam. Qul faman yamliku minallahi syai'an in arada an yuhlikal masiha ibna maryam wa ummah an yuhlikal masiha ibna maryam wa ummahu wa man fil ardi jami'a. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Barakallahu fiik Banu. Allah pertemuan ke depan dilanjutkan ayat ke-18. Baik. Masya Allah. Jazakumullahu khairal jaza. Sudah selesai semuanya? Ada yang belum? Sudah. Sudah. Yang di rumah nggak ada lagi, nanti yang di rumah saya kayak Pak Dai mau saya undang nih supaya bisa nih Pak Dai. Oh iya, benar-benar Pak Dai biar supaya ikut lagi. Iya, bisa ikut lagi Pak Dai. Baik. Gorengan Ustaz. Gorengan dulu. Oh, iya. Udah mulai kangen saya sama gorengan. Gorengan virtual jadinya. Subuh jam berapa di sana? Jam 1. Subuhnya. Beda 4 jam. Gorengan online. Gimana Pak? Iya, di sini masih jam 2:30. Berarti belum. Tadi alhamdulillah saya kebangun jam 12. Sengaja tidur cepat hari ini biar bisa bangun jam 12. Kalau enggak takut 14 lagi. Subuh jam berapa, Tat? Subuh sekarang di sini kalau azannya jam 4:50. Tapi sholatnya kalau di masjid dekat wisma saya itu jam 5:30. Tapi kalau di Nabawinya biasanya nggak lama, 15 menit setelah azan langsung qomat atau 10 menit gitu. Kalau di Nabawi nggak lama. Gitu. Cuman kalau ke Nabawi biasanya saya butuh naik sepeda. Lumayan jarak kalau jalan kaki. Kalau naik taksi itu sekitaran kurang lebih cuman 7 menit atau 5 menit gitu. Dekat sebenarnya. Nah, gitu. Atau 10 menit lah kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Kita tutup pertemuan hari ini dengan membacakan doa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil qutri unsa wa dzakar, Rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhalla atqiya ulama nuhza bil khairi wa nukfa kulla syar. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا الرسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إله الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحابة المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلفك أمرك وعصك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة.
أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين آخر كلام بالله التوفيق والهداية والرضا والعناية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Syukron, terima kasih, sehat-sehat terus semuanya jemaah di sana. Salam saya buat teman-teman yang lain. Ini Pak Yogi semalam sudah janji datang, ternyata tidak datang hari ini. Insya Allah nanti saya tegur Pak Yogi. Kayaknya ketiduran. Dihukum Ustaz. Hukum. Hukum harus. Iya, kalau online kayak gini harus lebih strict, kita harus lebih tegas nih, harus ngukum dulu. Ya, izin pamit. Assalamualaikum. Gak apa-apa, padahal lebih memudahkan. Bisa langsung online di rumah masing-masing ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan saya tutup ya, silakan ditutup. Insya Allah kita ketemu besok subuh lagi. Insya Allah barakallahu fiik. Amin. Izin lift Ustaz.